Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Elis Tinewati dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Video materi pembelajaran kali ini tentang ketentuan waris dalam Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 di semester genap. Selamat menyimak. Membuka relung kalbu. Jika berbicara tentang waris, pasti akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia yang nantinya akan mengalami peristiwa kematian. Hal tersebut sudah menjadi hukum alam. Waris sendiri adalah harta kekayaan ataupun hutang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris tersebut mengalami peristiwa kematian. Seringkali terjadi permasalahan dalam hal kepengurusan dan juga keberlanjutan dari harta serta hak-hak properti yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak heran jika waris ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia. Bahkan waris ini biasanya menjadi penyebab dalam terjadinya pertikaian di dalam keluarga. Hubungan keluarga bisa hancur hanya karena persoalan tentang waris dan pembagiannya yang dinilai tidak adil. Melihat dari masalah tersebut, akhirnya terdapat sebuah hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan tentang waris dan pembagiannya. Hukum waris di Indonesia sendiri masih beragam, karena setiap masyarakat memiliki kepercayaannya masing-masing. Baik itu hukum waris yang mengikuti aturan agama maupun adat sekalipun. Di Indonesia, lebih banyak orang yang menggunakan hukum waris Islam, sebab Indonesia memang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tidak hanya itu, penggunaan hukum waris Islam di Indonesia dipahami oleh masyarakat karena berlandaskan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga masyarakat percaya dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam dapat mengatur kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. A. Menganalisis makna dan ketentuan waris dalam Islam. 1. Pengertian ilmu waris dalam Islam. Waris dalam pengertian hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris memiliki pengertian. Hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Oleh karena itulah, di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. 2. Tujuan pembagian harta waris dalam Islam. 1. Agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. 2. Agar terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. 3. Agar dapat memiliki harta secara halal dan berkah. 3. Dasar hukum waris dalam Islam. Salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun.
mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan salah satu hadis mengungkapkan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama abqatil faraidu faliuli rajulin zakar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian waris kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6746 dan Muslim nomor 1615. 4. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. 1. Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya. 3. Hubungan wala. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. 4. Hubungan sesama Islam. Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya diserahkan pada perbendaharaan umum atau disebut Baitul Mal. 5. Sebab-sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan dalam Islam. 1. Perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. 2. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muwaris atau orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja. 3. Pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. 4. Murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Sebelum harta waris dibagikan, hendaklah diperhatikan ketentuan sebelum pembagian harta waris.
Sebelum harta waris dibagikan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut. A. Biaya perawatan jenazah. Kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris. B. Membayar hutang harus lebih didahulukan, karena harus mendahulukan kewajiban daripada anjuran berbuat baik. Di antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia. C. Membayarkan wasiat pewaris. Jika harta peninggalan tidak mencukupi, wasiat tidak perlu dilaksanakan. D. Membayarkan zakat, sehingga harta yang akan dibagikan telah benar-benar suci. Demikian video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiro. Selamat berjumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.